Halo, balik lagi di El Punkers Catry Channel di segmen terbaru kita Ngepot, Ngebet Podcast. Kita akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan ringan dan sederhana dari teman-teman cat lover yang selama ini banyak nanya ke kita tapi belum sempat kita jawab di channel video-video kita sebelumnya akan kita jawab di sini. Oke, sekarang kita bersama dari salah satu tamu kita, bukan Ridwan, bukan Sen-Sen juga. Kita bersama perwakilan dari Kanifa Cat Food, Mas Adit. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas, dari Kanifa ya? Ya sebenarnya saya di sini sebagai perwakilan dari Kanifa Indonesia ya, karena produk kita sendiri asalnya dari Thailand, lahir dari rahim Bangkok. Rahim Bangkok ya. Sawadikap. Kapun hap. Kapun hap. Bentar ada yang ngerti gue nggak? Jawabnya apa nih? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, aman. Oke, berarti Kanifa Indonesia ya? Kanifa Indonesia. Jadi betul. Aslinya memang dia dari Thailand, bukan dari Indonesia ya? Betul, kita asli dari Thailand, tapi untuk sertifikasi kita sudah tersertifikasi dari AAFCO, yaitu sertifikasi yang berasal dari Amerika. Ini Hong Kong. Dan kita juga sudah disertifikasi halal dari Hong Kong. Karena untuk sertifikasinya sendiri berasal dari negara Hong Kong, karena di Thailand belum ada sertifikasi halal. Oh, gitu. Berarti nyebrang ya? Ya. Nggak mau MUI, Mas? Betul. MUI agak susah sih. Agak susah ya? Tapi yang masa sih makanan kucing aja ada halal ada haram, bro? Tapi ya, okay. Harus ya. Berarti no pork ya? Kita no pork, sama sekali no pork. No pork ya? Enak tau, Mas? Ya mungkin buat Mas Ria ya. Nah, kan banyak nih soalnya makanan hewan itu kan pakai pork ya. Oke, balik lagi. Kita opening ringan-ringan aja. Saya mau nanya nih, Mas. Ini kan banyak banget di luar sana itu kan makanan kucing itu banyak jenisnya ya. Yeah. Kalau menurut Mas sendiri nih, bagus mana sih makanan kering atau makanan basah? Ya kalau dari gue sendiri sih sebenarnya kalau untuk makanan kering atau basah kan kita punya 3 jenis ya kalau untuk makanan kucing ya. Ada makanan kering, dry food gitu kan, ada wet food dan juga ada raw food. Nah sebenarnya tergantung masing-masing kebutuhan aja gitu. Jadi kalau misalnya kucingnya memang dibiasakan dengan raw food ya boleh diselingi dengan dry food juga gitu kan. Nah kalaupun untuk wet food juga sendiri itu boleh juga dikasih dengan wet food, tapi harus ada batasan waktu juga. Misalnya nih dalam 1 minggu menggunakan dry food kan kucing juga bosan gitu kan makan dry food terus. Nah diselingi juga sama wet food gitu. Kenapa gue bilang diselingi dengan wet food? Karena dari wet food sendiri itu kalau sering makan dry food dia akan menimbulkan plak sama karang gigi. Nah makanya kenapa harus diselingi dengan wet food juga, itu buat mengurangi si karang dan plak gigi itu. Gitu. Jadi butuh ya adanya selingan makanan. Betul. Seperti itu. Jadi ternyata sama-sama bagus, sama-sama butuh kucing itu, entah itu makanan kering dry food ini atau wet food makanan basah tersebut ya, Mas. Yes. Nah kalau begitu saya jadi agak bingung nih, teman-teman banyak yang nanya. Sebenarnya jenis kucing atau usia kucing itu mempengaruhi nggak sih makanan apa yang harus dipilih? Contoh nih misalkan, saya kan kebetulan breeder Bengal. Bengal usia kitten dan adult itu atau dewasa itu sebenarnya perlu nggak sih pemilihan atau harus ada makanan khusus nggak sih yang dipilih? Atau sebenarnya semua kucing itu makanannya sama aja gitu? Ya sebenarnya balik lagi tadi yang gue bilang sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya memang kucingnya Bengal bisa dipakai dengan makanan dengan formulanya yang si Bengal punya gitu. Misalnya Bengal itu yang dibutuhkan apa sih gitu kan. Misalnya nih kalau Bengal tuh apa sih butuhnya? Biasanya butuh untuk nutrisi atau protein apa sih dibutuhin dari Bengal? Yang pasti sih Bengal butuh makan ya. Jadi Bengal itu kebutuhan makanan yang paling prefer di kami karena Bengal itu adalah kucing yang aktif. Jadi biasanya Bengal itu butuh makanan-makanan yang bisa mengakomodir
keaktifan dia gitu. Ya. Dan juga bengal itu butuh makanan-makanan yang bisa menguatkan tulang karena dia kan aktif pertama, dan Oke. kedua dia juga butuh makanan-makanan yang bisa membuat dia berkembang. Dalam arti gini, di bengal itu setahu saya tidak boleh gemuk. Oke. Dalam arti gini, kan kita suka lihat ya, wah lucunya kucing itu lucu banget ya, gemuk banget gitu. Ya. Di bengal itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Oke. Dia tuh perlu kita nyebutnya strong muscle, otot yang kuat. Jadi dia bengal tuh butuh berotot sebenarnya, butuh Ya. otot yang besar dan tulang yang kuat. Hmm. Tulang yang besar dan otot yang kuat. Oke. Gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Saya kurang tahu deh kalau di ras lain ya, tapi kalau di bengal seperti itu. Nah, kalau dari Masnya sendiri tuh bagaimana tuh? Nah, makanya tadi sesuai kebutuhan. Makanya kalau misalnya kebutuhan dari si bengal itu adalah proporsional badan gitu kan, terus juga buat dari tulang dan juga buat kekuatan tulang sendiri karena si aktifnya bengal ini gitu kan. Nah, kita punya produk itu indoor gitu. Nah, indoor itu fungsinya untuk itu, Mas. Jadi misalnya gini, Mas Rey butuh kucingnya misalnya ketika dia ditaruh di cat roomnya sukanya tidur makan. Nah, indoor itu fungsinya untuk itu. Jadi di dalam nutrisi si indoor sendiri kita punya nutrisi L-karotin. Nah, L-karotin itu bisa dapat mengurangi, sebenarnya bukan kita mencegah kucing untuk makan, tapi untuk mengurangi nafsu makan dan untuk meningkatkan perasaan kenyang, dan juga bisa membantu mengurangi asupan kalori. Jadi secara keseluruhan. Nah, dari situlah bengal ini proporsional tubuhnya itu akan dikontrol dari si produk indoor itu sendiri gitu. Jadi kan banyak orang bilang kan kalau mau kucing gemuk itu makan yang banyak ya. Ya. Tapi emang ternyata sebenarnya makan yang banyak pun juga tidak benar ya sebenarnya ya. Ya, sebenarnya bukan nggak benar, tapi lebih disarankan untuk dibatasi gitu. Di porsi berarti. Ya, sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalaupun ini buat teman-teman cat lover juga ya. Jadi jangan salah perkiraan. Ya pokoknya jangan sampai salah lah mengira kalau misalnya kucing itu gendut itu lucu segala macam, jangan, karena itu sebenarnya nggak bagus buat kesehatan kucing sendiri. Ya balik lagi kayak manusia lah, kalau manusia juga terlalu gemuk larinya kemana sih, ke jantung, ke diabetes gitu kan. Nah balik lagi ke kucing juga sama gitu, dia punya penyakit yang sama, hampir sama dengan manusia. Kayak misalnya terlalu gendut jadi nanti terjadi obesitas gitu kan. Makanya kita balik lagi, kita punya produk indoor. Nah, indoor formula itulah yang akan membantu si kucing ini punya batasan makan seberapa banyak sih, seperti itu. Jadi kucing itu tidak boleh obesitas ya? Iya, memang seharusnya tidak boleh. Sama kayak orang lah ya. Jadi Iya. yang berlebihan itu tidak baik ya Mas. Betul. Oke. Gitu. Menarik tuh. Jadi banyak banget teman-teman yang bilang, malah banyak yang DM ke saya ke El Pankers Catering. Itu, Mas gimana cara kucing saya biar bisa gemuk? Itu banyak banget tuh. Oke. Banyak banget tuh mungkin teman-teman tanya. Dan kalau saya pribadi saya bilang sebenarnya yang benar itu bukan gemuk, tapi proporsional dong. Betul. Karena ada beberapa ras yang saya pernah handling di show itu malah tidak boleh terlihat besar. Ya. Jadi dia memang harus terlihat slim. Itu ada. Tapi berarti sebenarnya kucing itu sesuaikan kebutuhannya sesuai dengan rasnya. Jadi benar tadi Mas Adit bilang berarti sesuaikan dengan kebutuhannya. Betul. Dan Kanifa itu berarti memenuhi itu ya Mas ya. Ya. Jadi boleh kasih contoh nggak Mas, maksudnya kayak produk apa atau apa aja sih sebenarnya yang Kanifa punya tuh? Sebenarnya kalau di sini kita produk punya ada banyak varian gitu kan. Cuman balik lagi tadi ini kita masalah kebutuhan makan ya. Nah, dari si indoor itu sendiri itu sebenarnya bagus banget buat kucing itu kan. Karena memang yang pertama terbuat dari daging Turki. Turki itu kan ayam kalkun ya. Nah, dan itu memang daging murni yang diimpor dari negara lain ke Thailand untuk digunakan sebagai cat food, gitu. Dan itu sebenarnya kenapa kita pilih Turki, karena itu rendah lemak dan juga dan juga dia kaya protein gitu. Jadi nggak sembarang ayam yang kita pilih untuk produk yang Gold Series kita ini kayak gitu. Nah, ada juga kita ada indoor, ada mother and kitten, ada growth and balance, dan juga ada urinary, ada skin and coat, seperti itu. Jadi untuk ingredients sendiri pun Kanifa bener-bener memilih banget ya. Oh Selektif pastilah, banget ya. betul. Semua kita daging fresh sih. Dari yang tunanya, tuna fresh, juga dari chickennya juga chicken fresh gitu kan. Dan juga sampai ke kalkunnya sendiri juga
fresh gitu dari petani kayak gitu. Karena saya jarang banget denger Peternak, ya. sorry. Saya jarang banget denger nih. Rata-rata itu kan kalau makanan kucing itu kan kalau nggak chicken atau ayam, terus salmon, tuna, paling mentok-mentok bebek. Ini turkey, ini Iya. kalkun ya. Iya, betul. Itu termasuk bahan yang susah dicari loh. Iya, karena itulah spesialnya kita si Kanifa ini, kita kenapa adanya Turki, karena memang bahan yang terbaik itu protein yang terbaik itu yang dari si ayam kalkun itu gitu. Makanya ya effortnya kita lebih lah buat Kanifa, buat kucing-kucing yang ada di Indonesia gitu. Saya aja belum pernah makan turkey mas, jujurnya mas. Saya jadi nggak tahu rasanya seperti apa. Karena kan turkey itu kan kalkun itu kan identik dengan makanan-makanan Timur Tengah lah ya, setahu saya kan di betul. daerah Eropa atau enggak Timur Tengah sana. Betul. Dibawa jauh dari sana untuk dibuat di Thailand dan didistribusikan di Indonesia. Iya. Jadi memang Kanifa itu benar-benar seleksi sekali ya untuk makanan-makanan. Harus selektif. Untuk nutrisi-nutrisinya. Oke, kita ngebahas nutrisi nih. Saya pengen tahu, kalau menurut Mas sendiri, nutrisi utama yang harus ada di makanan kucing itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, gini lah, gue jawab sedikit dulu ya. Untuk si indoor sendiri, kita punya nutrisi itu L-karotin. Ya itu tadi yang gue bilang, L-karotin ya betul. Itu yang tadi gue bilang, itu dapat mengurangi nafsu makan, tapi juga menyeimbangkan proporsional tubuhnya gitu. Nah makanya itu sebenarnya nutrisi yang penting juga untuk kucing, dan juga banyak sih kita sesuai dengan kebutuhan aja sih nutrisi-nutrisi yang dikandungkan dalam berbagai macam produk kita gitu kan, seperti misalnya Madarin Kitten kita punya kolostrum gitu kan. Nah kolostrum itu buat apa sih fungsinya? Nah biasanya kitten yang baru lahir itu membutuhkan yang namanya imunitas yang kuat gitu. Jangan sampai nanti ketika kucingnya lahir terus sakit, ya kita kayak punya bayi sakit gimana sih kita nangis gitu kan. Nah apalagi si kucing ini kan kesayangan kita juga gitu. Kalau misalnya kucingnya itu sakit pada saat baru lahir, nah kita punya yang namanya nutrisi dari si kolostrum gitu kan. Dan juga ada DHA juga. DHA itu apa? Nah itu fungsinya untuk mengembangkan perkembangan otak si anak kucing itu sendiri gitu. Jadi ya bukannya berarti dia bisa memikir, bisa hitung-hitungan segala macam, enggak. Tapi lebih kucing itu perkembangan otaknya lebih cepat. Seperti itu. Ya tadi saya pikir kucing itu perlu perkembangan otak itu karena biar bisa masuk SD, SMP atau SMA ya. Kalau kita sekolahin sih boleh juga sih. Ya itu kan buat barangkali kan. Jadi suatu kelebihan Kanifa bisa membuat para hewan ini bisa masuk sekolah. Mungkin nanti ke depannya pemerintah bisa buat sekolah buat hewan kali ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya tidak ada nutrisi utama, tapi sesuaikan dengan kebutuhan sesuai kucingnya. dengan kebutuhan kucing. Seperti baik. itu. Ya kan barangkali contoh, harus ada minyak ikan, itu wajib banget di makanan kucing, atau harus ada ternyata memang tidak ada nutrisi baku yang pasti harus ada, tapi sesuai dengan kebutuhannya ya berarti. Betul. Nah itu sih balik lagi tadi kita berbicara masalah minyak ikan ya. Minyak ikan itu sendiri, kita dari semua produk yang kita punya itu semuanya sudah mendapatkan dari tiga suplemen penting. Yang pertama adalah omega 3. Omega 3 itu kita terbuat dari salmon oil. Itu sudah pasti ada di seluruh produk kita. Yang pertama. Yang kedua, kita punya omega 6. Omega 6 terdiri dari terbuat dari si evening primrose oil. Nah, evening primrose oil di sini ya. Buat teman-teman yang biasa lihat produk Kanifa di pet shop mungkin ya. Di sini kan ada for healthy skin and coat. Semua produk kita for healthy skin and coat, karena dari kandungan si evening primrose oil gitu. Nah, evening primrose oil itu fungsinya untuk kesehatan si kulit dan bulunya gitu. Berarti kayak gitu. Dan juga ada satu lagi, kita ada organic minerals gitu. Nah, organic minerals itu kita fungsinya itu buat si kucing itu bisa buat kesehatan si digestifnya, buat perkembangan kucing sampai buat ngelawan si bakteri-bakteri itu. Berarti pencernaan ya, Mak? Ya, untuk pencernaan betul. Oke, berarti memang walaupun Kanifa punya varian macam-macam yang disesuaikan dengan kebutuhan, tapi kebutuhan basicnya itu dipenuhi semua di semua varian ya. Yes, kayak betul. healthy skin and coat
ada beberapa produk di sebelah itu kan yang jadinya segmented ya. Hmm, Healthy skin and coat aja, ada hmm, yang ini aja, tapi di Canva di all in package betul. kecuali kebutuhan untuk perkembangan saya lihat ya. Berarti Iya. kayak ada untuk growth and balance tadi Mas Adit bilang, ada Ya. juga DHA and colostrum untuk the mother and kittennya, Hmm, ada juga yang di indoor formula juga ada yang buat odornya. iya. Berarti untuk healthy skin and coat all varian itu ada. Iya, untuk all varian ada, tapi kita juga ada varian utama yaitu skin and coat juga. Oh, Jadi oke. selain kita buat healthy skin and coat, kita juga ada untuk formula skin and coat-nya. Jadi pertama, fungsinya ini apa sih si skin and coat ini? Nah, fungsinya dia itu, jadi ketika kucingnya bermasalah dengan kulit yang berjamur, terus bulunya sering rontok, nah itu kita pakainya skin and coat. Nah, sedikit catatan juga buat teman-teman cat lover, kalau misalnya pakainya skin and coat itu pemakaian rutin selama 2 bulan itu kucingnya akan merontokkan bulu-bulu yang jeleknya. Terus juga kulitnya juga akan apa namanya yang jamur-jamur itu akan sedikit perlahan menghilang. Tapi ketika sudah 2 bulan melewati dia akan tumbuh bulu-bulu baru yang ditimbulkan dari si makanan skin and coat itu. Oh jadi Gitu. memang di bahasanya apa ya berarti di kayak ganti kulit ya? Kayak Iya, ganti kulit kayak ya? kayak perubahan apa ya dibilangnya ya, mengganti yang jelek, mengeluarkan yang baik gitu. Mengganti yang jelek mengeluarkan yang baik. Oh Hmm. oke 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 oke. Berarti Mm-mm. dia mengganti yang jelek ini dalam arti yang rusaknya dibuang dulu dan Iya, digantikan dengan yang lebih yang baik. lebih bagusnya Oh gitu. baik baik Iya. baik. Oh keren banget ya. Saya Iya. jarang banget melihat penjelasan dan cara kerja skin and coat nih Hmm. apa makanan karena kan ya orang berpikiran healthy skin and coat itu hanya Iya. untuk ya udah membaguskan kulit, memperindah bulu atau rambut gitu kan. Tidak Hmm. tahu progresnya bagaimana dan kenapa itu butuh gitu Iya, kan. betul. Tapi di Canva focusingnya tidak hanya di situ tapi di all ya. Dia Iya, semua dia ambil dia punya varian itu ada healthy skin and coat tapi untuk yang khusus khusus untuk skin and coatnya dia ada juga berarti kan. betul. Oke. Dia ada 2 formula, Mas. Satu buat skincare buat kucing ya, bukan Wow, buat skin skin para kaum skincare. hawa. Dan juga ada satu lagi itu buat bone and joint care. Jadi ketika tulangnya juga bermasalah atau seperti apa, dia itu untuk membantu memulihkan tulangnya kembali gitu. Kucing butuh skincare, Mas. Butuh, butuh. Wah, wow. Nah, ini skincare buat kucing ya. Skin and coat namanya. Tapi ini gak dipasang di mukanya Enggak, dong. jangan ditaruh di muka kucing yang terus ngamuk, bisa digigit nanti. Oke, 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 oke. Gitu. Berarti butuh banget ya skincare ya kucingnya. Keren, 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 keren. Hmm. Oke, kembali lagi ke masalah produk, Mas. Hmm. Banyak banget yang nanya ke saya nih. Hmm. Banyak banget DM, komen, dan juga ketemu saya langsung itu nanya. Hmm. Sebenarnya ngasih makan kucing itu yang benar berapa kali sehari atau berapa banyak dalam satu kali makan? Oke, nah ini gue selalu membicarakan masalah sesuai kebutuhan. Makanya di sini gue bilang Canva ini lengkap selengkap-lengkapnya dari formula yang kita punya gitu kan. Nah balik lagi tadi sesuai kebutuhan. Misalnya nih kucingnya apa targetnya dia buat menaikkan berat badan. Ya kita hitung aja biasanya berapa gram per hari per sekali makan. Nah tingkatin sedikit gitu kan. Nah untuk kebutuhan per harinya dia bisa makan itu maksimal itu 3 kali makan. Kalau bisa dari pagi kita kasih makan, siang kita kasih makan, dan sore kasih makan. Jangan sampai bol yang ada di kandang kucing, yang ada di tempat makan kucing itu bersih, masih ada sisa, gitu. Oh. Dan itu nggak bagus sebenarnya karena sudah masuk angin dan lain-lain gitu. Jadi baiknya ketika masih ada makanan yang tersisa, Hmm. itu harus dibersihkan terlebih dahulu Betul, sebelum dikasih makanan baru ya? betul, betul. Oh, Jangan sampai makanan lamanya dicampur dengan makanan baru, itu nggak sehat buat kucing. nggak sehat ya? Nggak sehat. Oke, jadi banyak banget soalnya nanya, "Mas, saya kasih makan sehari 5 kali, Waduh. ada yang 1 hari sekali, tapi saya ngasihnya 2 kilo," gitu kan. Waduh, 2 kilo pakai nasi lagi. Nah, itu penting gitu, Mas. Itu penting. Karena banyak banget kan yang nggak ngerti ini kan sebenarnya makanan kucing itu tuh seperti apa. Karena Hmm. sedikit saya balik ke masalah nutrisi. Hmm. Karena kan nutrisi itu kan banyak ya Mas ya tadi kalau dari hewaninya itu kan dia Canva terutama itu kan pakainya turkey kan, Iya, pakai kalkun ya. iya.
Walaupun saya lihat juga ada beberapa yang dari ayam juga ada, Iya, tuna juga ada, betul. salmon ada juga, Hmm. ocean fish juga ada Iya, gitu iya. kan. Nah, yang saya pengen tahu Mas, sebenarnya perdebatan di dunia kucing itu yang saya tahu sekarang adalah Hmm. permasalahan makanan itu dari nabatinya. Yes. Banyak banget, sekarang lagi berlomba-lomba campaign-nya adalah, Hmm. makanan-makanan kucing yang tidak terdapat nabatinya. Hmm. Hmm. Entah itu gandum, Hmm. entah itu beras, Hmm. entah itu biji-bijian. Nah, Oke. kalau dari Mas sendiri nih sebagai perwakilan Kanifa, sebenarnya nabati itu penting gak sih Mas? Oke. Gue sedikit jelasin aja tadi ya. Gue sedikit jelasin aja ya. Eh, Nanti tolong Mas kameramen nanti di zoom. Kita punya karbohidrat itu nasi. Nasi yang sering banyak perdebatan dari teman-teman cat lover. Kita pakai nasi, oke? Nah, kita untuk karbohidrat sendiri kita nggak pakai jagung, kita nggak pakai gandum. Makanya dari kibel kita sendiri itu lebih terlihat gelap. Kenapa terlihat gelap? Karena kita nggak pakai jagung. Kalau pakai jagung udah pasti cerah warna si kibelnya, gitu. Oke. Nah, kenapa kita pakai nasi? Sebenarnya karbohidrat terbaik untuk makanan manusia, untuk makanan makhluk hidup itu lebih baik pakai beras. Beras. Yes. Kenapa beras? Karena dia karbohidrat yang paling bagus untuk makhluk hidup dan juga dia itu bebas dari serat dan nutrisi untuk perkembangan si tubuh kucing gitu. Kenapa gua bilang bagus? Karena memang karbohidrat itu juga sebenarnya penting untuk kucing tanpa mengurangi kucing itu alergi gitu. Yang saya tahu ya dari dokter-dokter hewan yang lain gitu ya, untuk jagung dan gandum itu menimbulkan alergi pada kucing. Yang sangat berbahaya adalah ketika alerginya itu sudah apa namanya ya ibaratnya kalau kanker stadium akhir lah ya, itu akan menimbulkan kematian gitu. Nah kematian itulah makanya kita di sini adalah free fiber. Free fiber itu kita udah bebas dari serat. Nah, pasti Mas Tri nanya, kenapa kok padahal kan kucing butuh serat? Nah, Saya belum nanya Mas. oh Saya ya, belum enggak saya nanya. pasti nanya Mas Tri Oh gitu. iya, oke oke Ya, oke. kucing itu butuh serat. Seratnya itu kita nggak ngambil dari karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya hanya untuk pelengkap biar kucing itu punya rasa kenyang lah dari sesuatu yang kita kasih gitu kan. Apalagi kita tinggal di Asia gitu kan. Kita butuh nasi juga gitu. Nah, seratnya itu kita dari si daging-dagingannya gitu kan, dari si hewaninya, bukan dari nabatinya seperti itu. Oke, jadi seratnya serat hewani yang dipakai ya. Betul. Padahal tadi saya belum nanya loh, Mas udah bisa memprediksi saya mau nanya apa loh. Jangan-jangan Mas host di sini ya? Nggak, rata-rata keresahan cat lover itu gitu kan. Kucing itu butuh serat, memang butuh serat gitu. Memang sangat butuh serat, tapi bukan serat dari nabati, tapi seratnya itu wajib dari hewani gitu. Oke, jadi kita kalau dari Masnya serat itu dialternatifkan lah ya. Iya Jadi betul. alternatifkan ya untuk mengurangi potensial berbahaya seperti tadi Hmm. Mas bilang bisa menjadi micu alergi Ya. karena nggak mau itu tapi butuh serat juga maka diganti dengan beras atau nasi tersebut ya Mas ya. Betul, betul sekali. Keren banget, Gitu. saya nggak pernah tahu itu sebenarnya. Benar, nggak pernah Gitu. tahu saya nggak tahu. Jadi stop perdebatan mau pakai kucing boleh pakai nasi atau enggak, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya memang di rumah ada nasi sama ikan cuek, jangan terlalu banyak nasinya. Gitu. Ya. Berarti boleh dong makan pakai itu. Apa gimana sorry? Berarti boleh dong makan nasi sama ikan cuek buat kucing. Ya, ya balik lagi kalau misalnya memang ownernya itu cuman punya nasi sama ikan cuek, ya nasinya jangan terlalu banyak juga gitu. Saya pikir nggak boleh banyak karena ownernya nggak kenyang nanti. Ya. Ya ini kembali, Ya. jadinya saya jadi penasaran. Sebenarnya ada nggak sih batasan ada nggak sih batasan makanan kucing yang boleh dimakan? Kayak orang kan apapun boleh dimakan ya, Ya, sebenarnya ya gitu ya. kan. Nah kalau kucing kan ada nggak sih batasannya kayak tadi saya mau nanya sebenarnya boleh nggak sih kayak nasi cuek, nasi padang tuh sebenarnya boleh nggak sih buat kucing gitu kan? Oh gulai pindang mungkin gitu enak gitu Mas padahal. Ya sebenarnya kalau kucing batasan kucing itu sebenarnya ya balik lagi sih kucing itu kan hewan karnivora ya, memakan segala apapun dalam bentuk daging gitu kan. Bahkan ikan cuek pun juga boleh sebenarnya dimakan gitu kan.
Nah, tapi kalau kucing itu sebenarnya yang nggak boleh itu adalah coklat Hmm. gitu. Setahu gue ya, setahu gue mungkin koreksi aja buat teman-teman, coklat itu boleh atau enggak dimakan sama kucing. Tapi setahu gue kalau coklat itu nggak boleh karena memang tinggi apa namanya? Jadi intinya coklat itu berbahaya lah ya buat kucing ya. Ya, jadi coklat itu sebenarnya berbahaya buat kucing kayak gitu sih. Cuman untuk kandungannya boleh tanya sama dokter dokter hewan karena saya bukan dokter hewan sih. Sama saya juga bukan dokter Iya hewan iya mas. iya. Cuma emang saya pernah dengar sih kalau coklat Heeh. itu kan memang berbahaya. Tapi saya lupa apakah kandungan apa dalam coklat itu yang membuat coklat itu berbahaya buat kucing gitu Iya kan. Tapi emang saya iya pernah dengar. Jadi pada dasarnya kucing itu boleh makan apapun. iya. Saya koreksi ya. Saya perjelas lagi. Berarti kucing itu boleh makan apapun selama itu sesuai dengan kebutuhan kucingnya. Karena Betul. kucing itu adalah karnivora full, Iya yang diutamakan adalah daging-dagingannya berarti iya kan. iya Nasi itu kalau tadi kita bilang kan tadi saya bilang ada nasi padang itu berarti iya. nasi itu diperbolehkan asal sesuai dengan takarannya dong. Betul. Berarti nggak boleh 2 bungkus nasi padangnya Iya. ya. Makanya sebenarnya gini sih, kita juga apa namanya kita dari Kanifa sendiri ya, kita juga bisa apa sorry. Dari Kanifa sendiri ya, kita tuh sebenarnya kalau ngelihat cat lover di jalan kita sangat mendukung loh. Kenapa? Karena sebenarnya gini, stray cat itu biasanya mereka makan apa aja, yang dalam bentuk daging kah atau nasi kah gitu kan. Cuman buat kesehatannya juga kurang bagus kalau terlalu banyak nasi atau makanan yang tercemar dari apa sampah-sampah gitu kan. Nah makanya dengan adanya cat lover itu justru kita dukung banget gitu karena yang diberikan sama cat lover udah pasti fresh makannya gitu kan dari dry food gitu kan. Nah itu pun juga apa namanya makanan yang memang disediakan untuk kucing gitu kan. Tapi kan ketika stray cat itu makan yang makanan-makanan di luar itu juga nggak sehat gitu. Walaupun tadi saya bilang kucing boleh makan apapun kecuali coklat, tapi jangan sampai kucing itu makan yang sembarangan juga gitu kan. Berarti intinya program street feeding itu baik ya Mas ya. Baik banget, baik Karena banget. di Cirebon sendiri pun juga kita ada Oh beberapa iya. komunitas itu yang melaksanakan street feeding Mas. Oh, Gitu oke. sedikit promosi juga. Hmm, Jadi ada komunitas kayak KPKC, CLC dan lain-lain itu melakukan street feeding. oke Jadi oke. kita datang ke pasar-pasar, ke Hmm, jalan-jalan hmm, yang biasanya banyak banget kucing berkumpul, kita hmm, bagikan makanan. hmm, Dalam hmm. arti bukan dibagikan nih kita kasih satu plastik kamu makan sendiri enggak, tapi Iya. kita biasalah kita kita jamu mereka dengan makanan seperti itu. Dan memang berarti intinya pada dasarnya adalah makanan yang baik untuk hewan peliharaan kita dalam arti di sini adalah kucing adalah makanan yang memang diproduksi dan dikhususkan untuk kucing ya Mas ya. Iya betul. Berarti saya tidak boleh dong ngasih makanan kucing saya dengan makanan anjing gitu contohnya mungkin atau makanan kambing gitu misalkan contohnya. Oke, gue bisa apa? Gue bisa ngebantah omongan lo, kucing itu nggak bisa makanan anjing. Oke. Eh, ini produk. Kita di sini tulisnya Kaniva Pet Food, bukan Kaniva Cat Food. Ini kayak food Mas. Ya, ini untuk makanan kucingnya gitu kan. Oh, Tapi di Thailand sendiri, yang pembuatnya di sana itu makanannya adalah Kaniva Pet Food. Eh, di Thailand sudah keluar Kaniva untuk dog food, oh dog food. dengan varian yang sama. Oh, Dengan oke. varian yang sama, cuman dengan kibel yang berbeda. Udah Iya, pasti dong, karena masih beda. kucing kan gigitannya harus besar kan gitu kan. Nah, kita punya varian baru, kita punya jenis baru yaitu Kaniva untuk yang dog foodnya gitu. Cuman untuk di Indonesia sendiri kita belum masuk. Jadi untuk saat ini masih ada di Thailand gitu. Jadi sebenarnya doggy juga bisa, kucing juga bisa makanan doggy. Tapi kita lihat formulanya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya bisa aja. Oh, jadi sebenarnya yang membedakan dog food dan cat food itu adalah ingredients ya? Ingredients-nya, Ingredients betul. ya. Pada dasarnya mah sama ya Sama gitu. aja Sama sebenarnya. aja ya. Oh, oke oke. Saya baru tahu nih. Saya pikir ada dog food, cat food gitu Ya. kan. Kalau kambing mungkin beda lagi karena makan daun kan. Ya kecuali kalau kambing mau makan cat food ya nggak apa-apa kali Mas ya. Iya, ini dengan catatan ingredients-nya harus sama dengan kucing gitu. Kebutuhan kucing ya. Kebutuhan kucing gitu. Kalau misalnya memang di dog food-nya sama di cat food-nya sama ya it's okay aja sebenarnya. Oke oke Gitu. oke oke oke. Wah ini ilmu baru nih buat kita Iya. kita semua nih. Saya baru tahu loh. Sejujurnya saya baru tahu itu beneran saya baru tahu. Oke, saya pengen nanya lagi lah. Mungkin ini juga sedikit pertanyaan. Karena itu kalau kalau kita bahas semua pertanyaan dari
netizen cat lover itu nggak ada habisnya mas. Ya, Itu bisa puluh sampai ratusan wah, luar biasa, pertanyaan gitu kan. luar biasa. Mungkin saya hanya rangkum beberapa yang paling urgensi dan yang paling general di sini. Ah, Dan ini mungkin juga menjadi sedikit pertanyaan saya yang terakhir sih mas. hmm. Kira-kira untuk kucing ini kita bahasnya kucing ya, Ya, karena saya nggak punya anjing. ya. Saya pengen tanya kucing aja. Perlu nggak sih kucing itu tuh ada tambahan suplemen gitu atau cemilan gitu kan? Kalau manusia butuh tuh ya kadang-kadang ya. Hmm. Kalau kucing tuh sebenarnya butuh nggak sih suplemen atau cemilan lah, seperti itulah. Ya, kalau suplemen ya kita balik lagi sih, kayak kita kan manusia ya. Kalau manusia lemes juga kita kan juga butuh suplemen gitu kan. Ya balik lagi ketika kita ngeliat kucing kita lemes ya, ya mau nggak mau kita harus ngasih suplemen untuk kucing. Misalnya kayak apa suplemen untuk misalnya kucingnya nggak doyan makan, kita kasih suplemen untuk makan. Misalnya kucingnya nggak happy nih gitu kan, ya kita kasih suplemen untuk biar dia lebih aktif lagi kayak gitu. Ya itu sebenarnya kalau suplemen ya gitu kan. Tadi satu lagi apa? Cemilan. Cemilan. Nah itu cemilan balik lagi. Kalau misalnya memang apa namanya kucingnya terlalu bosan dengan dry food, ya kita bisa kasih dengan wet foodnya gitu. Itu sebenarnya salah satu cemilan juga untuk si si kucing kesayangan kita. Jadi wet food itu bisa mengatakan kalau sebenarnya kan kalau cemilan itu kan memang ada ya, rata-rata kan di kan snack ya kita nyebutnya kan. Iya. Tapi wet food pun sebenarnya bisa sebagai pengganti atau jadi cemilan juga sebenarnya Iya bisa jadi ya. cemilan kucing. Bisa juga ya. Betul. Oh, oke. Saya pikir ya cemilan, ya wet food dan juga saya pikir kucing itu tidak terlalu perlu lah suplemen. Saya pikir loh ya Iya. gitu kan. Walaupun saya nggak terlalu tahu karena kucing saya sejujurnya tidak terlalu sering menggunakan suplemen. Dalam arti tidak pernah. Saya hanya menggunakan obat-obatan aja ketika dia sakit gitu. Maksudnya nggak ada Iya. suplemen tambahan. Iya, Tapi iya. ternyata kita baru tahu juga nih karena banyak banget cat lover kan yang nanya kemarin ke saya tuh suplemen itu apa sih sebenarnya fungsinya buat kucing dan kenapa perlu suplemen gitu kan. Mhm. Udah dijawab sama Mas Adit ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi tolonglah ditonton aja. Jadi saya nggak usah jelasin 2 kali gitu. Iya. Karena banyak banget Mas netizen itu tuh yang menanyakan hal yang sama padahal sudah kita bahas gitu kan. Dan sekarang kita sudah dapat pencerahan banget dari expertnya dari Kanifa langsung. Loh, iya dong kan selaku produk fix dari Kanifa kan berarti kan sudah expert lah. Kalau saya kan hanya orang yang beli makanan untuk majikan saya mas gitu kan. Kebetulan kan saya babu ya. saya babu ya. Jadi kalau teman-teman tanya tuh saya bukan majikan, saya itu babu. Majikan saya banyak gitu kan. Ada yang bengal, ada yang BSH. Itu majikan-majikan saya. Saya masih babu mas gitu mas. Nah karena saya sebagai babu saya perlu tahu nih makanan yang saya sajikan kepada majikan saya itu bagus apa tidak. Karena kalau makanan tidak bagus majikan saya ngomel mas. Benar. Jadi ketika saya datang makanan nggak bagus biasanya majikannya nampol saya. Beli makan kok jelek gitu. Nah itu. Jadi Nah sekarang makanan bagusnya apa tuh? karena kita tahu sekarang Kanifa itu kandungannya lengkap. Kanifa itu sesuai dengan kebutuhan majikan-majikan saya sudah jelas dong. Ya saya pilih Kanifa Berarti udah lah. mulai beralih ke Kanifan ya? Iya dong. Iya. Dan kan teman-teman tahu lah sebenarnya Alpanger sebelum itu sudah pakai Kanifa sejak lama. Oh iya. Sebenarnya cuman nggak mungkin dong saya pakai Kanifa kan enggak. Karena saya tahu sebelum kita mengadakan podcast ini pun juga saya sudah searching mas. Saya tuh butuh karena kucing-kucing saya itu banyak majikan saya itu yang picky banget dia pilih gitu kan. Dia kalau makanan yang nggak enak atau makanan yang tidak sesuai dengan yang dia butuh dia nggak mau. Kucing saya emang rada pinter ini. Dan mungkin nanti dengan pakai Kanifa kucing saya makin pinter karena ada DHA-nya tadi kan. Anak-anak kucing saya mungkin nanti ke depannya sudah bisa minta Tadi tuh yang lo bilang tadi tuh apa kucing picky. Nah ini sebenarnya tantangan buat kita juga buat teman-teman yang biasa udah terbiasa nih gue pakai merek A, udah gue udah terbiasa nih dengan merek B gitu kan. Gue nggak mau ganti takut kucing gue nggak suka. Jangan ragu, sumpah jangan ragu. Di rumah kucing gue pakai merek A yang udah brandnya udah di mana-mana ada, di setiap pet shop ada. Gue coba produk ini, kucing gue makan. Ada yang punya mitos dibilang katanya udah kalau udah pakai produk si A ini nih yang udah dikenal banget gitu ya di masyarakat, kucing gue nggak bakal mau lagi dengan makanan yang lain. Kata siapa? Gue pakai produk itu dan gue ganti ke Kanifa. Kucing gue doyan. Sampai sekarang makan kucing gue Kanifa. keren banget ya. Ya. Ini buat teman-teman kalau misalnya mau coba silakan. Sedikit mas, sedikit. Ya, Saya jadi ya. kepikiran. Saya itu sering banyak bertanya dan banyak ditanya juga sama orang. Mas, produk-produk Kanifa ini kan di sini kan klaimnya premium cat food gitu kan. Walaupun bukan pertamax ini premium ya. Itu
banyak yang nanya, kucing saya kucing kampung mas, boleh nggak makan beginian? Ya boleh lah. Kalau buat kucing kesayangan itu harus yang terbaik. Sebenarnya gue agak kurang sepakat sih ya sama tulisan premium cat food. Sebenarnya bukan premiumnya, tapi lebih lengkapnya. Oh. Apa yang dibutuhkan kucing yang lengkap yang ada di formula ini, ya itulah yang makanan terbaik buat kucing-kucing kesayangan gitu. Daripada ditulisnya premium cat food tapi barangnya apa dari formulanya nggak lengkap, ingredientsnya juga kurang bagus, dagingnya juga daging bekas atau daging yang sudah itulah pokoknya adalah beberapa produk itulah. Nah sebenarnya gue kurang setuju, tapi karena di sini dari Kanifa sendiri mempersembahkan adalah premium cat food, gue sangat sepakat karena ini produk kita produk lengkap. Jadi mungkin dimaksud premium itu bukan ke harga kali ya mas ya. Dalam arti premium itu bukan berarti menjadi ada gap nih antara makanan kucing mahal dan kucing murah. Tapi Betul. premium itu lebih ke arah ini makanan yang lebih spesial karena dia lengkap dan sesuai dengan kebutuhan kucing. Iya. Jadi anabul mau itu anabul kampung kayak mau anabul kota kayak itu bisa makan kan? Ya bisa banget karena beli kan? Iya kan harus belilah. Oh, iya. Ya boleh barangkali Kanifa gitu kan siap membagi-bagikan gratis ya kita nerima gitu kan. Kalau misalnya nanti ada program di Cirebon, ada kegiatan acara apa lagi yang nanti Mas Ray mau bikin, kita siap untuk bantu support. Kalau misalnya dari teman-teman dari Cirebon mau datang ke acaranya Mas Ray, kita bagi-bagi untuk makan kucing gratis. Mantap banget tuh. Jadi jangan lupa nanti tetap pantengin El Punkers entah itu di Instagram, YouTube ataupun di Facebook karena kita akan berkolaborasi nih ceritanya nanti ya Mas ya. Boleh. Jadi ketika nanti memang ada mau tahu nih Kanifa seperti apa, makanannya seperti apa dan mau coba tapi nggak mau ngeluarin duit dulu ya Mas. Maksudnya pengen coba dulu kan. Aku tuh udah beli nggak cocok kan gitu. Tapi berarti garansi dia pasti cocok ya kan. Dan saya akan membuktikan kalau misalnya si kucing itu doyan atau enggak. Itu yang susah. Karena memang benar. Karena kucing itu agak sensitif mas. Namanya kucing kan ya kayak orang ya. Kalau nggak doyan kurang garam, aduh nggak doyan kurang ikan atau nggak doyan kurang apa. Kalau kucing kan kalau ditanya kenapa nggak doyan, meong. Itu doang jawabannya mas. Sampai sekarang saya masih nggak ngerti majikan saya mau ngomong apa, gitu kan. Kenapa dia nggak doyan? Karena memang ada beberapa kucing majikan saya itu. Saya kasih merek A tuh nggak cocok, merek B tuh nggak mau, merek C tuh nggak mau. Ini mereknya itu aja. Tapi memang semenjak saya pakai Kanifa, walaupun ini bukan promosi ya teman-teman, ini bukan promosi saya pakai. Bisa buktikan ke catering saya sendiri, walaupun saya berharap emang disupport sih. Oke lah nanti kita mampir lah. Iya siap. Emang di catering itu kucing kita sudah pakai Kanifa semua karena saya lihat perkembangannya signifikan. Jadi ada kadang-kadang brand makanan kucing itu yang ada perkembangan tapi pelan lah bahasa kasarnya nggak terlihat langsung. Jadi kita jadi nggak bisa bedain ini bener karena makanan atau bukan. Tapi kalau saya menggunakan Kanifa itu memang terlihat langsung perbedaannya. Contoh ada beberapa kucing saya itu yang memang dia kucingnya itu tuh dia tipikalnya kita sebutnya small bone. Saya nyebutnya small bone. Tulangnya kecil. Karena kalau di Bengal itu tulangnya harus besar. Jadi jangan kayak ranting, dia harus besar. Dan itu saya gunain beberapa produk Kanifa itu dia perkembangan bone-nya bagus. Tapi memang itu untuk kitten ya. Karena kalau untuk adult kayaknya agak susah untuk berkembang karena ada namanya manusia juga ada batasannya untuk dia berkembang. Untuk perkembangan tulang. Nah, dia dari kitten saya ganti ke Kanifa, emang terlihat perbedaan dengan liter saya yang sebelumnya. Gitu. Dan memang saya itu cukup signifikan lah, sekitar 3 bulan saya pakai sudah terlihat perbedaannya. Karena kan saya selalu mencatat nih kalau di cat room saya itu selalu mencatat. Contoh, anakan A itu anakannya siapa saja, beratnya tiap bulan berapa. Itu saya selalu catat. Beratnya berapa dan ada fotonya. Itu fungsinya kenapa? Fungsinya apa kalau di saya tahu perkembangan dia di bulan berapa dia sakit. Kenapa sakitnya atau kenapa di bulan berapa dia naik berat badan dan apa perkembangan. Jadi saya tahu karena saya pengen yang terbaik buat majikan saya kan gitu kan. Ditambah ditambah Bengal ini sebenarnya adalah kucing yang cukup tricky kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia aktif. Dia butuh makanan banyak. Ya dong. Kalau kita aktif kan kita butuh energi pengganti yang banyak. Tapi dengan Kanifa makanan secukup aja tapi energinya tetap banyak. Itu. Karena di brand lain ya mau nggak mau saya tambah terus. Kalau enggak dia nggak akan memakan. Dan kalau enggak dia tidak akan berkembang. Apalagi kalau di Bengal kurus itu akan gampang terlihat di bagian panggul. Panggulnya kelihatan. Iya gitu. Jadi dan untuk pakai Kanifa sendiri mungkin teman-teman kalau lihat di show-nya saya itu lihat kucing-kucing saya Smoky dan yang lain entah itu Koneko entah itu siapa
itu buat saya itu proporsional dan buat juri pun juga nggak ada masalah. Cuma memang kalau masalah prestasi ya Allah dan juri yang tahu ya gitu kan. Ya kan juri itu kan punya penilaian masing-masing. Mungkin saat ini El Pangkars belum bisa seperti catering lain lah yang berprestasi. Cuman lumayan aja Smoky sekarang sudah punya gelar, coaching saya punya gelar. Gitu. Berarti udah, saya balik nanya boleh kan ya? Boleh dong. Kita ditanya sekarang guys. Udah berapa lama nih pakai produk Kaniva? Oke, saya pakai produk Kaniva itu belum lama mas jujur. Oke. Saya itu bisa dihitung bulan kurang lebih 5-6 bulanan lah. Oh 5-6 bulan. 5-6 bulan. Saya pertama kali tahu Kaniva itu saya show di Tangerang. Oh Oke, kurang lebih 5 bulan lalu lah. 5 bulan. Itu saya coba waktu itu saya kalau nggak salah Mas Adit juga ya waktu itu sempat kita ketemu. Saya coba waktu itu kan yang basahnya dulu sama beli yang ini ya masalahnya kecil apa indoor ya yang gold indoor. Gitu. Yeah. Karena saya pengen yang terbaik dari makanan untuk majikan saya maka saya pilih saya nanya ke Mas waktu itu apa yang paling bagus indoor ya saya beli. Okay. Saya beli, saya cobain itu cocok. Akhirnya saya sempat order dulu di marketplace karena kan kita nggak ketemu lagi nih dan kita belum berkontak. Di marketplace dapat terus ketemu lagi kalau nggak salah kita di mana ya waktu itu ya di Bandung ya di Bandung di Bandung ya Bandung. Kita ketemu di Bandung dan waktu itulah akhirnya saya menetapkan hati untuk ngambil produk Mas yang banyak dalam arti ya udah saya supply untuk kucing saya di rumah gitu dan syukurnya cocok gitu kan karena jujur saya agak pusing kalau ketika saya ganti brand makanan nggak cocok bermasalah pula karena paling penting itu biasanya ini jadi agak mundur lagi ketika ganti merek makanan itu masalahnya adalah di pup. Biasanya mencret tuh. Nah kucing saya enggak. Memang tidak padat seperti biasanya. Tapi tidak mencret. Dia cuma jadi agak lembek. Kan gampang lah kelihatan kan. Jadi takutnya ada nanya nih. Kok tahu lembek atau enggak aja dipegang ya? Enggak saya pegang. Cuman memang kan terlihat dong. Kalau yang padat seperti apa. Yang lembek seperti apa. Itu kan terlihat kan. Enggak saya pegang bener dah. Enggak saya pegang. Enggak. Enggak bener enggak gitu. Ya berarti udah 5 bulan ya. 5 bulan. Saya tunggu BOB-nya di tahun 2024 karena sudah pakai produk dari Kaniva kan. Wah, kita lihat prosesnya seperti apa. Kok berat ya? Kayaknya kita nggak ada perjanjian seperti ini mas. Buat yang teman-teman nggak tahu BOB itu best of the best ya. Best of the best. Best of the best dari semua lawan-lawan dari berbagai daerah. Kucing siapa yang terbaik kita lihat nanti hasilnya. Tantangan ini sebenarnya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa kawal kami juga dan mungkin bisa ditagih juga janjinya Mas Adit ya kalau saya BOB dapat apa nih Mas? Iya dong. Ya tapi emang tantangan juga. Ya saya juga berharap ya sebelumnya sih catering saya pernah beberapa kali dapat BOB tapi untuk beberapa tahun belakangan ini memang kita belum mengukir prestasi kembali Mas. Mungkin dengan Kaniva nanti kita bisa kembali berjaya. Amin. Jaya. kayak partai saya. Enggak. Tapi saya akuin Kaniva ini produk bagus dan affordable harganya. Kalau masalah harga saya nggak mau komentar di sini, bisa cek di marketplace. Yang penting bukan masalah mahal atau murah ya kan Mas. Yang penting itu cocok dan kalau secara logika itu lebih worth it. Yes. Karena saya selalu bilang belilah yang worth to buy. Karena jangan sampai udah beli murah kecewa atau beli mahal jadi over. Kan gitu, yang penting sesuai. Jadi seperti itu. Oke, saya sih nggak ada pertanyaan lagi dan mungkin teman-teman ada sebenarnya masih banyak pertanyaan Mas. Tapi kalau kita lanjutin mungkin podcast kita bisa jadi 3 hari ya Mas ya, bisa 3 hari di sini gitu. Saya besok harus berangkat lagi ke Thailand. Wah, nggak bercanda. Sibuk sekali ya. Saya titip salam yang buat rajanya. Buat Jirayut nggak buat Jirayut? Wah. Jirayut kan di Indonesia. Oh di Indonesia. Tapi boleh barangkali Jirayut bisa promosikan Iva juga kan barangkali dia make. Ya paling segitu aja ya guys. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saksikan terus El Pangkars. Jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa subrek ya guys. Subrek kawan-kawan. Subrek tuh murah guys. Lo gak usah bayar. Cukup klik aja tombol subscribe di samping. Dan juga loncengnya biar tahu notifikasi kalau ada update dari kami. Dari El Pangkars Catering Channel. Sampai jumpa di Ngepot selanjutnya, Ngebot Podcast.